Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur diwakili oleh Bapak Sekda Pak Arief. Yang sama-sama kita banggakan Mas Wali Kota, Mas Bobi Nasution. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Senior kita, Tum Ivan, Wakil Ketua Umum Koordinasi Wilayah Sumatera 1, dan Mas Isvan. Yang kita banggakan Ketum Kadinda Sumut, Ketum HIPMI, dan rekan-rekan lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan terutama yang kita cintai dan banggakan rekan-rekan pimpinan Kadin Kabupaten Kota seluruh Sumatera Utara, dan juga rekan-rekan pimpinan ALD. Pak Wali, tadi saya di sini diundang sebagai tamu di acara Rapimprov, tapi saya ngerasain suasananya udah kayak Rapimnas, karena ada tokoh nasional, anak muda, pemimpin bangsa, lalu ada ketum-ketum ALB, lalu juga ada provinsi. Di sini ada Tum Afandi Uji, Sumsel, Morbundiri, Tum Afandi, Tum Ai, Sumbar, juga Tum Iqbal, tadi saya lihat ada di Tum Iqbal dari Aceh, dan tentunya Tum Dida dan rekan kita dari Kepri juga. Terima kasih. Saya ada beberapa materi, saya coba persingkat saja, mungkin bisa ditampilkan secara sekilas materinya. Ini pesawat saya jam 3, harusnya saya beranjak dari sini jam 1. Moderator tadi udah dititipin, tolong setelah Tum Ivan saya bicara, jangan, saya ingin dengar dari Pak dan Pak Wali dulu, jadi pas. Nah, Mas Widi aja tadi kedip-kedip mata. Kalau saya Pak Wali di pusat dikenal selalu mengatakan dua kata. Pertama, mengalir aja, kita nikmatin aja apapun keadaannya, apapun rencana kita, siapa tahu Allah memiliki yang rencana lebih baik lagi. Dan kedua, kita resapi. Saya resapi, jadi kalau banyak masukan, saya resapi. Dan alhamdulillah di acara Rapimprov kali ini banyak sekali masukan-masukan yang kami terima, masukan-masukan yang sangat bagus sekali, tadi dari Pak Sekda, juga dari Pak Wali. Saya rasa sesuatu hal yang sangat menggembirakan ketika seorang pimpinan daerah mampu mengadakan suatu kerjasama, mengetahui berbagai resikonya, dan juga tetap percaya bahwa komitmen dan kebersamaan itu adalah penting. Dan sebagai pengusaha sebenarnya banyak orang nanya, modal pengusaha itu apa sih? Apakah uang, apakah ilmu, apakah jaringan? Kalau menurut pengalaman kami pribadi beserta kalau saya belajar dari senior, sebenarnya aset utama kita para pengusaha itu satu, komitmen. Ketika kita selalu memegang komitmen, dipercaya, itu insya Allah naiknya akan lebih cepat lagi. Dan memang seperti kata Pak Wali tadi, saya rasa contoh yang sangat baik sekali. Luar biasa, ada kerjasama, ketika harganya turun, tetap dibayar dengan harga yang tinggi. Tapi ketika harganya tinggi, malah barang itu tidak, ketika harganya rendah, ketika harganya tinggi, malah barang itu yang lari. Padahal kalau komitmen itu dibangun kan efeknya luar biasa. Pengusaha boleh punya rencana, biasanya dari 10 rencana, 8 itu gagal, 2 itu sukses. Ketika gagal, apa yang kita lakukan? Biasanya membuka komunikasi. Ini situasinya seperti ini, memang komitmennya dulu seperti ini, bisa nggak kita nego di komitmen tersebut? Tapi kalau nggak bisa nego, ya udah, mungkin kedepannya akan ada rezeki untuk menutupi kerugian ini. Itu enaknya jadi pengusaha seperti itu. Jadi dengan itu akan terbangun suatu kepercayaan, suatu image. Oh, kalau kerjasama dengan Sia enak nih. Kalau naik kita berbagi, kalau turun dia bisa lumayan. Atau dia pernah punya masalah, kita yang nolong. Saya pernah punya masalah, dia yang nolong. Jadi itulah kebersamaan di antara pengusaha. Kami di Kadin Indonesia, materi ada nggak ya? Bisa ditampilkan ya? Sebentar ya materi. Sekilas saja, 3 menit aja, karena ini harus menyampaikan amanah dari ketum. Pertama-tama Pak Wali, Pak Gub, rekan-rekan sekalian, mohon maaf, Mas Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, berhalangan hadir karena beliau saat ini sedang di London. 15 hari terakhir beliau mendampingin Bapak Prabowo dengan lawatan internasionalnya.
dari China, lalu ke Washington DC. Di sana Washington DC sempat dialog juga dengan Presiden elek yang baru Donald Trump, lalu ke Peru, lalu ke Brasil, dan akhirnya ke London. Dan semuanya Kadin diajak terus. Jadi hubungan kita juga dengan Bapak Presiden ini sangat luar biasa sekali, selalu inline apapun juga target-target potensi-potensi daerah, dan ini yang akan coba Ketumani persembahkan untuk kita semuanya. Kadin Indonesia memiliki visi dan misi. Visi dan misi ini mengadopsi dari asta-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wapres Mas Gibran. Dari 8 misi Presiden, rekan-rekan sekalian, 5 itu hubungannya dengan usaha. Dari ketahanan pangan dan sebagainya ini agak kurang dibaca, jadi kayak nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu hubungannya dengan usaha semuanya. Jadi 5 tahun ke depan ini eranya pengusaha kalau menurut saya. Ini yang harus kita coba manfaatkan bersama-sama. Bagaimana Kadin, wadah berhimpunnya semua pengusaha Indonesia, itu bisa memanfaatkan, mensukseskan cita-cita dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, lanjut. Ini penjabarannya secara lebih teknisnya, lanjut. Ini prioritas utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Lanjut, nanti kita bisa bagian. Dari asta cita yang ada, Mas Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin mencoba mengintisarikan pola pergerakan Kadin 5 tahun ke depan. Visinya Kadin sebagai platform utama dunia usaha yang inklusif dan menciptakan ekosistem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Visi kita 5 tahun ke depan dengan misi-misi berikut ini: menjadi nilai tambah, menjadi platform transformasi, pengembangan UMKM dan SDM yang berkualitas. SDM ini kata kuncinya yang saya rasa dibahas juga dalam forum ini, dan generasi muda serta wirausahaan berbasis teknologi. Oke, next, cepat aja. Ini 4 hal. Nanti di Kadin ada 4 sesuatu yang baru. Kadin Inisiatif tentang knowledge-nya, Kadin Services tentang platformnya, lalu ada Kadin Communication, ini PR, bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari ALP seperti GAPKI tadi, harmonisasi, nanti menyuarakannya bagaimana, teman-teman ALP yang lainnya juga seperti apa, termasuk kebutuhan teman daerah. Dan yang sekarang sampai ini sudah ada juga Direktur Eksekutif atau Kadin Nasional Sekretariat yang akan di-rebranding sedikit. Oke, next saja, ini beberapa prioritas. Peta ini ingin saya tampilkan karena sebenarnya peta ini sangat berhubungan dengan kenapa kita butuh 8% pertumbuhan tiap tahun. Saat ini GDP per kapita Indonesia sekitar Rp4.000. Yang sebelah kiri ini tahun 2017. Yang sebelah kanan, yang sebelah sini tahun 2023. Jadi alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Jokowi mampu menaikkelaskan Indonesia yang dari tadinya lower middle income yang warna agak pink menjadi upper middle income yang tadinya sekitar 1.000 sekarang udah 4.500. Jadi warna Indonesia sekarang hijau. Tujuan kita bagaimana, kata-kata Indonesia Mas, di tahun 2045 hijau mudanya kita jadi hijau tua. Dari yang sekarang 4.000 menjadi di atas 14.000. Nah, untuk menjadikan hijau muda menjadi hijau tua, 4.000 ke 14.000 dibutuhkan 7% tiap tahun 2045. Kalau 8% ini bisa kita capai di tahun 2040 insya Allah. Jadi pentingnya 8% di situ. Berkali-kali kita dengar bahwa APBD, APBN itu kontribusi pertumbuhan hanya 20%. 80%-nya di mana? Pengusaha. Ide-ide kita seperti tadi Bapak Wali sempat mengatakan luar biasa sekali APBU ya Pak ya. Sebenarnya itu kan dari pengusaha, sesuatu hal saya ingin mendalami lebih jauh itu salah satu hal yang bisa ditingkatkan. Jadi dengan APBN, APBD 20%. Nggak bisa kita mencapai 20% dari 8%. Jadi masih banyak yang kita lakukan. Jadi tujuan utama kita seperti ini. Saya ingin meluangkan waktu sedikit. Itu di atas ada Korea, dekat Jepang, dekat Cina. Yang di atas Korea itu warna ungu, Korea Utara. Di bawahnya itu hijau pekat, Korea Selatan. Daerahnya sama, orangnya sama, cuman polisinya berbeda. Yang satu masih stuck sebagai negara miskin,
yang satu udah negara kaya. Padahal kalau dilihat geografisnya harusnya Korea Utara itu lebih cepat maju karena dia lebih dekat dengan Cina dan Rusia. Sedangkan Korea Selatan ada lautan di situ. Jadi policy memegang hal yang sangat penting sekali juga. Bagaimana pemerintah bisa bersinergi dengan pengusaha sehingga menciptakan policy yang tepat. Karena tujuan utama kita ingin menaikkan hal ini dari hijau muda ke hijau tua. Dan itulah visi Indonesia negara Indonesia Emas 2045 seperti Ketum Dida tadi. Oke, next kita singkat aja. Ini tadi udah diceritakan oleh Mas Ivan. Jadi kalau Jawa 56%, Sumatera, kalau saya secara pribadi inginnya mungkin Jawa turun ke depannya 50%, Sumatera bisa 25%, lainnya ada. Jadi kita pemerataan ini harus makin ditunjang. Dan lihat secara geografisnya harusnya Sumatera bisa lebih besar lagi. Kawasannya lebih luas, memang penduduknya lebih dikit, tapi lebih dekat secara internasional dengan Malaysia, Singapura dan sebagainya. Harusnya bisa ini. Memang faktor utamanya masalah logistiknya mungkin harus kita bahas bersama-sama dengan Ketum HIPMI juga dan sebagainya nanti. Oke, lanjut. Ini beberapa potensi yang ada di Sumatera. Saya sangat senang sekali tadi Pak Wali cerita tentang cabai. Saya rasa itu contoh kecil tapi dampaknya luar biasa. Kita bicara tentang cold storage, kita bicara tentang harga, futures, naik turunnya, kita bicara tentang nasib petani, bagaimana ketika dia lagi panen, ketika paceklik, gimana caranya kita bisa membuat mungkin produk-produk lain. Kalau cabai segar hanya tahan, saya nggak tahu, beberapa hari, beberapa minggu, mungkin kalau dipaketin jadi sambal segala macam itu kan ada proses tambahan. Ini yang kita bicarakan di Kadin, hilirisasi. Jadi fokus kita untuk menjadi hijau muda ke hijau tua, salah satu kuncinya itu hilirisasi, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Oke, penguatan UMKM tadi banyak diceritakan, tadi juga tentang halal dan sebagainya seperti diceritakan juga. Kita coba ini kan perhatikan bersama-sama. Oke, lanjut. Next, masih ada atau udah? Ini yang mungkin kita bahas untuk Sumatera Utara tentang hilirisasi, udah kita bahas, digitalisasi, dan sebagainya, dan kira-kira seperti itu. Jadi itu aja dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas acara yang telah dibuat oleh rekan-rekan dari Sumatera Utara. Terima kasih banyak Tum Dida atas acara sangat berbahagia ini. Dengan acara yang sederhana ini kami di Kadin Indonesia mampu mendapatkan aspirasi rekan-rekan semuanya. Tadi ada aspirasi dari GAPKI, saya rasa itu penting, harmonisasi yang perlu kita lakukan bersama-sama. Tadi harmonisasi regulasi. Tadi ada beberapa ALB, mungkin itu bisa dilakukan di tingkat provinsi. Dan banyak orang menanyakan ke saya, salah satu tantangan kita bagaimana mengangkat citra Kadin ini, apa sih manfaatnya berkadin? Kalau menurut saya ya salah satu manfaatnya seperti ini sekarang. Kita tahu permasalahannya tidak hanya kita bahas di diri kita masing-masing, tapi kita buka permasalahan kita di antara kita semuanya, sehingga insya Allah solusi-solusi bisa kita coba terapkan dan jalankan secepat mungkin. Mungkin itu aja dari kami, mewakili Mas Anidia Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Insya Allah Pak Wali, Pak Sekda, kami akan menyelenggarakan acara Rapimnas di tanggal 1 Desember di Hotel Mulia. Tanggal 29 November akan ada Rakorwil, jadi teman-teman semua provinsi kita akan berkumpul bersama, dan salah satu aspirasi dari Rapimprov ini akan disampaikan di Rakorwil. Tanggal 30 nanti satu hari penuh itu banyak sekali materi-materi dari kementerian-kementerian yang baru, dari Menko semuanya dan sebagainya. Kita ada beberapa titik-titik penguatan-penguatan yang harus kita bahas bersama-sama untuk bisa mensupport pertumbuhan 8% yang diharapkan Bapak Presiden dan Bapak Wapres, sehingga insya Allah di tahun 2025 apapun tantangannya, namanya juga pengusaha, pengusaha itu selalu aja ada tantangan, nggak pernah ada tantangan. Apapun tantangannya, insya Allah dengan komitmen kita bersama kita bisa mencapai target yang kita inginkan ini, 8% pertumbuhan ke depan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih.